Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah Masjid Talim As-Sakinah, Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada pagi ini diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita, mencurahkannya hidayahnya untuk kita. Semoga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa, dan kita mampu menjalankan amal ibadah kita sepanjang Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan bersama kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, andai kita hidup betul-betul di zaman Nabi, kita bisa saum ibadah bersama Nabi, rasanya kayak apa? Oh subhanallah, saya yakin kita akan menikmati itu, bersungguh-sungguh itu. Sekarang kita akan mencoba membayangkan. Meskipun kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi bayangkan andai kata kita mampu seperti sedang bersama Nabi dalam 10 akhir di bulan Ramadan ini. Semoga ilmu yang akan kita kaji menambah kesemangatan kita, ghirrah kita, lebih serius, lebih semangat untuk ibadah sepanjang 10 akhir Ramadan. Dan semoga kita bisa meraih malam qadar dan kita bisa meraih ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa harus mengikuti Nabi? Kenapa bukan yang lain? Ustadz, kiai, ulama, ajengan, siapapun? Karena kita tahu tentunya satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang telah diklaim oleh Allah untuk diikuti, ditaati, dicontoh hanyalah satu manusianya. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah firmankan di surat 33 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kamu semuanya. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi orang yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang yang banyak menyebut nama Allah, berzikir dan mengingat Allah. Teladannya cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapa yang mau menteladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan jaminan cintanya Allah akan curahkan kepadanya. Ampunan Allah akan berikan kepadanya. Maka Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul, katakanlah. Katakanlah. Ya Muhammad kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian semua hai umatku, hai umat Nabi, hai umat Islam, benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Contoh Rasul, teladani Rasul dalam apa? Dalam segala urusan.
Baik itu ubudiyah, muamalah, hablum minallah, hablum minannas, semampu kita. Dan yang akan kita pelajari bagaimana dalam beribadah di 10 yang akhir Ramadan. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka mari kita sekarang lihat bagaimana sih Nabi itu dalam 10 yang akhir. Dan apa yang harus kita contoh pada perbuatan Nabi dalam ibadah di bulan Ramadan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, sering disampaikan hadis yang ternyata hadis itu maudhu, palsu, bahkan mungkar, tidak ada sumbernya. Apa itu? Ramadan terbagi menjadi 3. 10 malam pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari pertama apa? Rahmat. 10 hari kedua ampunan, maghfirah. 10 hari ketiga idkum minan nar, dijauhkannya dari api neraka. Ini enggak ada sumbernya sama sekali. Mungkar hadis ini. Tak bersumber sama sekali. Katakanlah hadis ini sahih dari yang 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir ketiga. Mana yang lebih utama? Kita butuh rahmat Allah, kita butuh ampunan Allah, tapi mana yang lebih utama? Dijauhkan dari api neraka? Kalau dijauhkan api neraka, pasti dapat rahmat Allah, pasti dapat ampunan Allah. Dapat ampunan Allah, belum tentu dijauhkan dari neraka. Kalau yang diampuni sebagian. Jadi di sini yang paling utama yang mana? Kalau hadis tadi sahih, 10 yang akhir. Apa yang terjadi? Banyak umat Islam meyakini hadis ini, tapi pada kenyataan prakteknya bagaimana? Kapan semangat ibadah? 10 pertama, tengah atau akhir? Gak cocok dong dengan yang disampaikan. Gak cocok dong dengan apa yang dipahami. Katanya 10 yang akhir. Ilkum minan nar. Kenapa justru di 10 malam akhir yang pada kendor? Nah, boleh jadi mereka tidak mengilmui. Tidak memahami dengan ilmu, tidak memahami dengan benar, akhirnya apa? Sekedar ada ucapan, ada hadis disampaikan, meskipun itu ternyata tidak ada sumbernya, lalu diiyakan tanpa pernah dipahami dengan iman. Sekarang bagaimana yang benar menurut Nabi SAW? Saudara keseiman yang semoga dirahmati Allah. Ketika masuk Ramadan, bahkan sebelum datangnya Ramadan, Rasul menyampaikan hadis. Terkadang hadis yang disampaikan Rasul dengan niat yang sama, tapi beberapa lafaz. Contoh yang paling sering kita dengar menjelang Ramadan tiba. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Apabila jaa, telah datang. Ini adalah berita Rasulullah SAW sebelum datangnya Ramadan, tapi sudah disampaikan kabar. Jika nanti telah datang Ramadan, sebelum Ramadan tiba sudah disampaikan. Futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar, sulsilati syayatin. Dibuka pintu-pintu surga, dikunci rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu seluruh setan-setan. Lafaz pertama. Lafaz yang kedua, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, lafaznya sedikit berbeda. Idza kana Ramadan. Kalau tadi Rasul menggunakan kata-kata jaa Ramadan, jaa telah datang, berita yang akan terjadi. Karena telah datang, berita yang sudah hampir mendekati terjadi. Jadi sudah begitu mendekati Ramadan, beliau mengatakan, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Dibuka pintu-pintu rahmat, dikunci rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu setan-setan.
Tadi pertama dibuka pintu apa Bapak Ibu? Surga. Kedua dibuka pintu apa? Rahmat. Ketiga, lafaznya beda lagi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Idza dakhala, apabila telah memasuki. Sekarang kita sudah masuk belum? Bahkan sudah hari keberapa ini? Dakhala Ramadan, telah masuk Ramadan dan kita sudah berada di Ramadan. Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci pintu nerakanya sama. Suffidatis syayatin, dirantai erat-erat, dibelenggu kenceng-kenceng setan-setan. Rasul menggunakan kalimat dibuka pintu surga, pintu rahmat, pintu langit. Kira-kira apa bedanya saudara sekalian? Kenapa Rasul menggunakan 3 kalimat ini? Pintu surga, pintu rahmat, pintu ketahuilah. Pintu surga tidak mungkin akan dibukakan oleh Allah nanti di yaumil akhir jika engkau tidak dapat rahmat Allah. Dan ketahuilah, engkau tidak akan pernah mendapat rahmat Allah jika tidak dibukakan pintu-pintu langit. Maka di bulan Ramadan ini saudara sekalian, supaya kelak nanti kita masuk surga, supaya kita dapat rahmat Allah, tugas kita sekarang, yuk kita buka pintu langit. Sepanjang Ramadan dibuka. Maka dicurahkannya rahmat Allah dari mana? Dari langit. Dicurahkan oleh Allah, dilimpahkan oleh Allah. Dengan apa kita membuka pintu langit? Dengan ketakwaan. Maka Allah perintah kita ibadah di bulan Ramadan, kira-kira apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi tujuan Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan apa Bapak Ibu? Takwa. Dengan takwa Anda akan membuka pintu langit. Bukankah Allah berfirman di surat Al-A'raf, surat 7 ayat ke-96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Andai kata penduduk negeri-negeri yang telah mengaku iman, benar-benar beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakat. Kami benar-benar akan mencurahkan kepada mereka, dibukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Minas sama, Allah limpahkan keberkahan itu, Allah curahkan rahmat Allah itu, dibuka pintu langit, dicurahkan. Wal ard, dari buminya pun Allah berikan. Tapi kenapa Allah tidak limpahkan pun keberkahan itu? Kenapa Allah tidak berikan rahmat itu? Karena pintu langit tertutup. Apa penyebabnya? Walakin kazzabu, disebabkan mereka mendustakan. Apa yang didustakan? Perintah Allah, aturan Allah, ayat Allah, ketetapan Allah, syariat Allah, hukum Allah, larangan Allah, didustakan, diabaikan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka ditimpakan kesusahan, ditimpakan siksaan, ditimpakan bencana karena perbuatan mereka. Maka bagaimana cara kita membuka pintu langit di bulan Ramadan ini? Dan apa yang menghalangi seseorang hamba dari terbukanya pintu langit sehingga tidak mendapatkan keberkahan, tidak ada rahmat? Tadi diantaranya mendustakan ayat-ayat Allah. Maka di surat yang sama Al-A'raf ke ayat sebelumnya, ayat 40, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat itu? Innalladzina kazzabu biayatina wa yastakbaruna anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri kepada ayat-ayat kami itu, la
tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Kalau pintu langit tidak terbuka, rahmat Allah dapat enggak tadi? Keberkahan Allah dicurahkan apa enggak? Kalau begitu pintu surga terbuka enggak? Wala yadkhulunal jannah. Maka mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil hayat. Sampai onta bisa masuk ke dalam lubang. Bisa enggak Bapak Ibu onta masuk lubang jarum? Lubang jarum segede apa Bu? Ibu yang paling tahu jarum. Segede apa Bu? Ya Allah. Onta segede apa? Apa maknanya ayat ini? Mustahil. Mustahil orang masuk surga meskipun dia menyelesaikan Ramadan. Kalau sepanjang Ramadannya tidak berusaha menjadi orang yang takwa dengan sebenarnya. Bagaimana agar menjadi orang takwa? Contoh Nabi. Nanti kita akan uraikan insya Allah. Saya sampaikan mukadimah dulu beberapa ayat dan hadis. Kenapa saudara sekalian? Karena Allah telah menetapkan di situ orang yang mendurhakai ayat Allah, mendustakan ayat Allah, menyombongkan diri dari ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah enggak akan membukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, akhirnya enggak bisa masuk surga. Allah yang mengatakan wala yadkhulunal, dan tidak mungkin mereka masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil hayat, sampai onta bisa masuk lubang jarum. Kalau onta sudah bisa masuk lubang jarum, baru bisa masuk surga. Selama onta nggak bisa masuk lubang jarum dan memang tidak pernah akan masuk lubang jarum, berarti selama itu pula nggak masuk surga. Artinya orang itu wajib ke neraka lebih dulu. Baru setelah itu atas izin Allah melalui syafaat bisa jadi akan diangkat dari neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini yang kita lakukan puasa atau ibadah? Apa bedanya puasa dengan ibadah? Puasa bagian dari ibadah, tapi kalau ibadah menyeluruh. Kira-kira ada nggak orang yang di bulan Ramadan cuman puasa saja ibadahnya? Oh banyak. Di sini sih nggak ada insya Allah. Tapi ada Bapak Ibu. Allah yang menyatakan itu. Nabi pun menyatakan itu. Ada pula yang puasa dan ibadah tapi masih ada yang lain yang nggak dijaga. Maka tentang ibadah di bulan Ramadan, lafaz yang disampaikan Rasul pun ada 3. Sebagaimana tadi ketika masuk Ramadan, dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat, dibuka pintu langit. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, lafaznya adalah menggunakan kalimat man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, disebut oleh Rasulullah shoma, puasa. Ramadanan, di bulan Ramadan, kira-kira Ramadan dari kapan sampai kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Berarti selama 1, berarti puasanya harus selama 1. Kalau itu dilakukan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, ahtisab itu kata dasar daripada hisaba. Apa artinya hisab? Menghitung. Ihtisaban, dengan sepenuh-penuh perhitungan. Benar-benar dengan perhitungan yang tepat. Maksudnya dengan ilmu. Lakukan itu ikhlas hanya karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita lakukan dengan ihtisaban tadi, dengan landasan iman, jaminannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dami. Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Apakah Rasulullah lafaznya hanya menggunakan kata-kata soma? Ternyata dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada tambahan kalimat, perubahan kata yang dari soma menuju kata yang lain. Apa lafaznya? Man qoma ramadanan. Sama, imanan wa tisaban.
Qoma, apa makna qoma? Qoma yakumu akumu takumu. Apa artinya? Berdiri. Berdiri itu tegak apa loyo? Maka makna qoma di sini menegakkan ibadah. Mendirikan ibadah, beribadah. Apakah cukup puasa? Tidak. Puasanya, tarawihnya, tahajudnya, tadarusnya, zikirnya, doanya, istighfarnya, sedekahnya, terus, dan itu dilakukan sepanjang Ramadan. Dan puncaknya kapan? 10 akhir Ramadan. Ada apa di sana? Akan adanya malam qadar. Maka diperintahkan apa ibadahnya? Lebih giat lagi. Di antaranya dengan i'tikaf. Apakah harus dengan i'tikaf? Tidak, hukumnya sunnah bukan wajib. Tapi intinya seluruh amal ibadah ditegakkan imanan wahtisaban. Dengan keimanan, dengan perhitungan yang benar, dengan ikhlas, satu-satunya harapan hanya mengharap pahala dari Allah. Hanya mengharap ampunan, ridho, dan semua tidak mengharap urusan duniawi. Kalau itu dilakukan dengan benar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kembali Allah berikan jaminan melalui nabinya, diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Lafaz ketiga dari Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah. Kalimatnya berbeda. Man yakum Lailatul Qadar. Barang siapa yang mereka mendirikan, mereka menegakkan ibadah di malam Qadar. Kalau pertama lafaznya apa tadi Bapak Ibu? Puasa, berarti selama 1 bulan penuh. Menegakkan ibadah, berarti selama 1 bulan penuh. Menegakkan ibadah di malam Qadar, berarti selama 10 hari terakhir, dikhususkan oleh Rasulullah. Man yakum Lailatul Qadar, siapa yang mereka mau menegakkan, mau mendirikan ibadah di malam-malam Qadar. Rasul menggunakan kata-kata yakum, bukan takum. Atau apalagi akum, kalau akum aku, kalau takum kamu. Kalau kamu berarti ditujukan kepada yang sedang di depannya Rasul. Kalau yakum, Allah tujukan umum untuk seluruh umat Islam. Siapa saja mereka yang mengaku Islam, yang mengaku iman, yang mengaku takwa, benar-benar mau mendirikan ibadah di malam-malam Qadar, yaitu di 10 hari akhir Ramadan, dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dengan segala-galanya seluruh dosa yang lalu. Maka seseorang yang mampu ibadah dengan benar sepanjang Ramadan, kata Rasulullah, roja'aka yawma waladathu ummuhu. Kelak setelah berakhirnya Ramadan, masuk 1 Syawal, mereka akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Bersih atau bersih? Bersih dari apa? Dosa. Akidahnya, subhanallah, tauhidnya murni. Maka bayi-bayi apabila ditakdirkan meninggal, kemana tempatnya? Pengen apa? Pengen banget Bapak Ibu. Yuk sekarang kita pelajari bagaimana sih Rasulullah memanfaatkan di 10 hari akhir Ramadan itu. Saudara sekalian, yang pertama, Rasul itu sangat menjaga lisannya sepanjang Ramadan. Maaf, kalau kita jaga enggak lisannya? Jaga apa jaga? Semoga. Ada orang-orang yang tidak mampu menjaga lisan. Rasul itu sangat menjaga lisan, terutama di 10 akhir, beliau hampir tidak bicara dengan siapapun, kecuali hanya waktu-waktu tertentu. Sebab apa? Beliau iktikaf, dan iktikaf beliau itu di sebuah kamar kecil di sudut dari masjid. Maka tidak berkhulwat dengan siapapun, tidak berinteraksi dengan siapapun, kecuali interaksi dengan Allah. Coba kalau iktikaf kita gimana?
Yang ngerumpi di sana ada, ngerumpi di situ ada yang laki-laki bawa laptop, WFM, work from masjid. Iya Pak, betul. Kenapa tidak memaknai dengan ihtisaban? Tadi ihtisaban apa maknanya? Dengan penuh perhitungan. Ikhlas hanya karena Allah. Saya buatkan contoh. Bapak Ibu, dulu ketika kita sekolah, ada ulangan. Apakah itu ulangan kenaikan kelas, ulangan ujian akhir, atau ulangan apapun. Contohnya soal-soal seperti matematik, fisika, soal-soal yang eksak. Itu jenis soal ada berapa? Jenis-jenis soal ada berapa macam? 1, multiple choice. Betul? Apa multiple choice itu? Memilih, ada pilihan ganda A, B, C, D, pasti ada jawaban di sana. Yang kedua, benar atau salah. Yang ketiga, pertanyaan saya, yang paling banyak soalnya biasanya yang mana? Multiple choice, kadang 40 soal, kadang 20, kadang 30. Sementara benar salah ya kadang cuma 5 atau 10 soal. Esai berapa soal? Kadang cuma 2. Pertanyaan saya, 2 soal esai dengan 40 soal multiple choice, bagusan mana nilainya? Esai. Tinggian esai. Multiple choice 1 soal berapa nilainya? Kalau esai bisa jadi 20, bisa jadi 25. Nah, orang-orang saat ulangan, kira-kira yang paling harus diperhatikan yang multiple choice, yang benar salah, atau yang esai? Kalau kita dulu kebanyakan multiple choice dulu tuh. Habis waktunya buat multiple choice. Begitu tinggal waktu sedikit, esainya belum. Ya, ngerjainnya ngawur. Ini ilustrasi, maaf. Di Ramadan, yang paling krusial tadi mana? Yang 10 akhir, awal atau tengah? Bukan berarti hanya akhir saja, enggak. Dari awal semuanya bernilai. Tapi yang harus paling kita perhatikan di mana? Itu esainya itu di 10 malam akhir. Jadi nilai bobot yang paling tinggi dari seluruh ibadah kita sepanjang Ramadan di 10 malam akhir. Bagaimana Rasul? Tadi diantaranya menjaga. Beliau enggak interaksi selama 10 malam akhir. Bahkan terhadap istri-istrinya sekalipun. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengabarkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr, apabila telah memasuki 10, yakni al-ashr awakhir Ramadan, apabila telah memasuki 10 akhir Ramadan, sadda wa jadda. Beliau betul-betul sadda wa jadda, lebih giat, lebih semangat min yaumi ghairihi, dari hari-hari yang sebelumnya. Apa artinya? Beliau lebih fokus. Di dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari Ummul Mukminin, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala al-ashru min awakhir Ramadan, apabila telah memasuki 10 akhir dari Ramadan, ahya laylahu wa aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 akhir Ramadan, beliau hidupkan malam-malamnya, beliau bangunkan seluruh keluarganya, beliau lebih giat ibadahnya, beliau kencangkan ikat sarungnya, beliau tidak menggauli istri-istrinya selama 10 hari akhir. Beliau lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah. Ini luar biasa, super berat. Tapi kita mampu, insya Allah, meskipun tidak akan mampu kualitasnya seperti Rasul. Tapi mari kita contoh teladani kita. Karena teladan kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka di dalam hari itu beliau SAW menjaga lisannya tuh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya beliau masih berinteraksi, masih pulang ke rumah, masih berbuka dengan isi-isinya, masih menggauli isi-isinya. Tapi di 10 malam akhir, tinggalkan semuanya. Salah satu perusak amaliyah Ramadan kita itu apa Bapak Ibu? Ini. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah, beliau SAW telah bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa dia beribadah sepanjang Ramadan, tapi sepanjang Ramadan pula lam yada' qawla az-zur, tidak meninggalkan perkataan zur. Apa arti zur? Bisa diartikan dusta, bisa diartikan keji, bisa diartikan kotor. Kalau dusta itu kazab. Rasul tidak menggunakan kata kazab. Karena kalau kata kazab itu khusus orang yang ngomongnya bohong, dusta. Kazab namanya. Tapi kalau qaula zur, omongan-omongan jujur, bener, tapi nyelekit. Apa itu nyelekit? Pedes. Pedes itu sambel atau omongan? Tuh orang kalau ngomong pedes banget tuh omongannya. Maksudnya apa? Nih, maaf. Ada orang ngomong jujur, bener jujur, tapi dia menyakiti perasaan orang yang mendengar ketika menyebut sebuah predikat yang seakan-akan merendahkan. Tanpa disadari orang itu berkata qaula zur dan itu bentuk kesombongan. Apa contohnya? Contoh ini contoh sederhana. Ada orang wajahnya hitam banget. Temennya ngomong, "Gue lihat lu wajahnya hitam banget sih lu." Ini jujur apa enggak? Tapi menyakitkan enggak? Qaula zur. Itu sudah menyinggung. Ada orang ngomong jujur, "Kamu kalau nggak saya bantu, nggak bakalan deh, hidupmu nggak bakalan kayak gini deh. Lu kan gara-gara gue yang bantu kan?" Itu kira-kira kata-kata itu jujur apa enggak? Jujur, benar karena dia, tapi menyakitkan enggak? Mengungkit-ungkit. Itu qaula zur. Termasuk ketika merendahkan kedudukan seseorang, meskipun tidak menghina. Contoh, ada pembagian sembako. Misal ada pembagian sembako. Sembako ini dikhususkan untuk fakir miskin yang datang. Tiba-tiba di situ ada petugas parkir, petugas satpam, petugas ini, itu dan seterusnya. Lalu ketika petugas parkir, satpam yang mengatur itu minta, "Pak, saya minta bagian dengan sembakonya dong." Kamu kan cuman satpam. Kamu kan cuman petugas parkir. Kira-kira omongan itu gimana? Qaula zur bukan? Apa maknanya itu? Merendahkan seseorang. Jangan Anda berkata demikian. Bagi Anda mungkin gak apa-apa, tapi bagi yang terima, nyelekit. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Abu Dawud tadi. "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berkata dengan kata-kata qaula zur tadi, berdusta, merendahkan, mencela, atau apapun, kata-kata kotor yang tidak sesuai dengan kehendak seseorang, yang kata-kata itu menyakitkan seseorang, dan dia tetap berkata itu, tidak meninggalkannya, wal amala bihi, beramal dengan amalan itu, wal jahl, dan perbuatan-perbuatan yang bodoh, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki hajat, Allah nggak memiliki kepentingan terhadap tidak makan dan tidak minumnya. Maksudnya dia nggak makan, dia nggak minum, puasanya sah secara hukum syar'i, tapi nilainya, kalau kuis mah nilainya zong, nggak ada nilai, nol di hadapan Allah. Apa salah satu sebab?
merendahkan orang. Bukankah itu bentuk kesombongan? Apa itu arti sombong, Bapak Ibu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ketika Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Faqala ar-rajul, ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ar-rajul yuhibbu sauban hasana wa na'lan hasana. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang senang, suka pakai baju yang bagus, seseorang suka pakai baju bagus, celana bagus, sepatu bagus, bahkan punya kendaraan bagus misalnya. Apakah itu sombong? Orang kadang mentang-mentang bagus bajunya sombong amat, mentang-mentang motornya bagus sombong amat. Enggak, itu sombong. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah, maha indah, dan Allah mencintai sesuatu yang indah. Kalau kita punya harta halal, saya beli pakaian yang bagus, saya pakai sebagai rasa syukur, saya pakai untuk ibadah, untuk ketaatan, sombong bukan? Rasa syukur itu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bahkan Allah perintahkan terhadap nikmat Allah, ayo kita sebut, kita tunjukkan. Bukan mentang-mentang, nih baju gue baru mahal tahu. Nah itu sombong. Tapi kalau kita pakai sebagai rasa syukur, asal tidak berlebihan. Itu bukan sombong. Lalu apa itu sombong? Rasul menjelaskan, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran, menolak perintah Allah, aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah, dan menganggap remeh orang lain. Seakan-akan, lu tuh apa sih? Kamu mah cuman ini. Tolong jangan. Pelayan dengan majikan sama gak di sisi Allah? Lebih baik siapa? Tunggu dulu, lihat keadaan. Kalau mentang-mentang majikan, kamu kan cuman pelayan, nilainya langsung jatuh. Kenapa yang dinilai oleh Allah? Bukan siapa dia, mau pelayan, mau pedagang, mau satpam, mau tukang parkir. Yang dinilai Allah apanya? Takwa. Bukankah Allah telah berfirman di surat 49 ayat yang ke-13, kita itu hakikatnya sama? Ya ayyuhan nas inna akramakum indallah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hai manusia, kamu tuh diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kita tuh sama, Pak. Betul nggak? Ada nggak yang diciptakan dari perempuan dan perempuan? Dari laki-laki dan laki-laki? Ada nggak yang diciptakan cuma dari perempuan? Ada, Nabi Isa. Ada nggak yang diciptakan dari bukan laki-laki dan bukan perempuan? Adam dan Hawa. Tapi kita ini min dzakarin wa untha, dari bapak dan ibu kita. Yang asalnya itu satu, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu dijadikan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan, kelompok-kelompok. Semuanya itu satu asalnya. Lita'arafu. Kita enggak boleh saling mencela dan menghina. Ta'aruf, saling mengenal, saling berbuat baik. Inna akramakum indallah atqakum. Wahai siapapun kita, apabila kita dititipi suatu amanah, tolong jangan merendahkan orang lain. Jangan membedakan orang lain. Kita ini sama di hadapan Allah. Dan ingat, salah satu ucapan yang penuh dengan hinaan tadi, merendahkan meskipun gue gak ngerendahin dia kok. Iya, kamu gak ngerasa, tapi omonganmu tuh nyelkit buat dia. Berhati-hatilah ini. Jangan sampai predikat orang, aduh samalah sudah. Sama. Mau pelayan, mau itu pembantu, mau itu supir, mau itu pedagang, mau itu tukang samalah pokoknya. Yang paling mulia hanyalah yang paling di sini pentingnya kita jaga lisan-lisan kita. Maka supaya lisan kita terjaga, apa yang harus kita lakukan sepanjang Ramadan? Wabil khusus di 10 hari Ramadan. Yuk, banyakin zikir. Banyakin tilawah Al-Quran. Banyakin doa, banyakin istighfar,
Perbanyak lisan kita basah dengan mengingat Allah. Nanti Allah pasti akan selalu bersama kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, Ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafata. Aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku itu berzikir dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Bukankah amal yang paling baik di sisi Allah di antaranya adalah zikrullah? Ma min amal ibni Adam anjalahu min adzabillah. Tidak ada satu amal dari amalan anak Adam yang mampu menjauhkan dirinya dari azab Allah, yaitu dari neraka, min zikrillah, dibandingkan zikir kepada Allah. Perbanyak zikrullah, perbanyak zikrullah. Udah gak usah disebut-sebut, gak usah dihitung-hitung, udah terserah apa yang Anda minta. Perbanyak. Pilih zikir-zikir pilihan Allah yang disukai Allah, atau zikir umum apapun, terutama zikir setelah sholat jangan tinggalkan, zikir pagi petang jangan tinggalkan, di sepertiga malam akhir zikir perbanyak, doa perbanyak, istighfar perbanyak. Itulah Nabi yang Nabi lakukan. Syadda mi'zarahu tadi, ay qadha ahlahu ahya lailahu, itu beliau manfaatkan untuk ibadah. Maka tadi hadisnya kata Rasul apa di malam Qadar? Man yakum lailatal qadar imanan wahtisaban. Maka kita perhatikan di akhir Ramadan, 10 Ramadan, mana yang perhitungannya paling tepat, yang paling baik, apa yang harus kita lakukan. Jangan sia-siakan. Anda bisa tahajud, kan sudah tarawih Ustaz, tidak ada masalah. Karena tarawih itu qiyamul lail khusus di bulan Ramadan yang dilakukan berjamaah bagi laki-laki, bagi wanita pun boleh, tapi itu di awal malam kebanyakan di kita. Tahajud belum Anda, baru qiyamul lail awal. Tahajud itu di akhir malam. Dan itu waktu yang paling krusial. Manfaatkan ibadah sepanjang Ramadan. Maka maaf Bapak Ibu, seluruh amal ibadah itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk Allah? Niatnya karena Allah, tapi hasil ibadah untuk siapa? Semuanya untuk kita, betul? Ada satu ibadah yang kata Allah untukku. Apa itu? Kenapa puasa untuk Allah? Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qala Allahu azza wa jal, hadis qudsi. Rasul bersabda, Allah azza wa jal berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam untuknya. Salat kita, zakat kita, haji kita, baca Quran, apapun yang kita amalkan untuk kita. Allah enggak butuh. Illa siyam, kecuali puasa. As-saumu li, puasamu itu untukku. Maaf, kok Allah khususkan hanya puasa? Bukan zakat untukku, sholat untukku, enggak. Puasamu untukku. Kenapa? Kok puasa dikhususkan? Kata Rasul, ada 3 pintu kebaikan, salah satunya disebut apa? Saum, junnah, sebagai junnah, tameng. Kedua, sholatu abdi fi jawfil lail. Sholatnya seorang hamba di akhir malam. Ketiga, sedekah, bersedekah dengan ikhlas. Ini kunci-kunci kebaikan. Dan ini semua bisa dilakukan di bulan apa? Ramadan. Lebih giat di hari yang mana? 10 akhir Ramadan. Di malamnya atau siangnya? Malam-malam. Maka kenapa puasa itu teruntuk-untukku? Karena hadis itu dilanjutkan oleh Allah kembali. As-saumu junnatun minan nar. Puasamu itu yang betul-betul kamu lakukan semata-mata untukku dari iman dan wahtisaban, yang dibarengi dengan amal ibadah totalitas menyeluruh termasuk malam-malam Qadar, itu kelak bisa menjadi junnatum minan nar, tameng, penghalang, dinding dari api neraka. Berarti puasa kita bisa menghindarkan kita dari api
Syaratnya, wa idza kana ahadukum saum, apabila salah seorang di antara kamu sedang saum, fala yarfus yauma idzi wala yaskhab, maka pada hari kamu sedang puasa, kamu jangan rofas. Apa itu rofas? Berhubungan suami istri, bersenggama di siang hari, atau kata-kata jorok, kata-kata yang mengandung birahi di siang hari, meskipun terhadap istrinya sendiri. Itu termasuk rofas. Seperti larangan haji juga nggak boleh rofas. Wala yaskhab, dan jangan menghina, jangan mencela, jangan merendahkan orang lain. Wa in sabbahu au qatalahu, jika kamu yang dihina orang, jika kamu sampai dicela orang atau bahkan dipukul orang, balas atau jangan? Balas apa jangan? Teori. Jangan. Lagi ngaji, jangan. Praktek di luar sana? Waduh. Kenapa Allah katakan saum untukku? Karena saum untuk Allah itu adalah saum totalitas. Bukan cuma menahan lapar dan dahaga, menahan lisan, menahan pandangan, menahan pikiran yang buruk, menahan hati yang kotor, menahan perbuatan tangan, menahan langkah kaki, menahan seluruh anggota tubuh kita dari yang buruk-buruk yang Allah nggak ridho. Baru itu puasa untukku. Kalau nggak begitu, percuma. Aku nggak butuh, kata Allah tadi. Maka ketika kita dihina, kita dicela, bahkan dipukul, falyakul, hendaklah kamu, hai hambaku yang sedang puasa, katakanlah, innimru'us shaim, saya lagi puasa. Maaf, saya lagi puasa, saya nggak mau ribut. Maafkan, tinggalkan. Jangan begini, gue maafin lagi puasa, ntar malam gue balas lu. Nggak boleh. Jangan begitu. Kan ada yang begitu gurunya kan, tar gue lagi puasa, gue maafin, daripada puasa gue batal, tar abis maghrib gue pukul juga lu. Ini udah dendam namanya, kata-kata yang tidak baik. Ini totalitas, Pak. Nggak membalas. Berarti di samping kita menjaga lisan-lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai menyinggung dan menyakiti orang lain, jangan merendahkan orang lain, termasuk kita pun jangan sampai jadi orang yang pemarah, tidak bisa memaafkan. Dan ini seperti ini, saum yang seperti ini berat atau super berat Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Tapi harus kita latih. Andai kita mampu saum yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, faluhu fi shaim atyabu indallah yaumal qiyamah mirrihil misk. La khulufi famis shaim, bau mulutnya orang yang sedang berpuasa, atyabu indallah yaumal qiyamah, lebih baik di sisi Allah nanti pada hari kiamat, mirrihil misk, dibandingkan baunya minyak kasturi yang paling wangi. Tapi bau mulutnya di hadapan manusia, ya sama baunya, nggak keturunan. Ini bukan berarti orang puasa nggak mau menjaga mulut. Gua mah nggak mau gosok gigi aja. Kenapa? Baunya lebih harum dari kasturi. Enggak. Di sisi Allah pada hari kiamat. Kalau di sisi manusia bagaimana? Ya bau, jaga. Kumur-kumur, gosok gigi, bersihkan. Setiap mau wudhu kita bersihkan, siwak, gosok gigi. Tapi disunahkan jangan sampai pakai pasta gigi. Khawatir nanti ada sesuatu yang ketenggorokan, ketenggorokan, jadilah nanti batal. Jaga betul-betul. Maka kalau saum kita betul-betul jaga secara totalitas, di ujung hadisnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, falis-saim farhatan, untuk orang yang puasa, yang benar-benar puasanya karena Allah, untuk Allah tadi, imanan wahtisaban, maka akan memperoleh dua kegembiraan. Apa gembira yang pertama Bapak Ibu? Faraha idza fatara faraha bifitrihi, bergembira ketika dia berbuka, maka berbuka itu dia menggembirakan. Coba Bapak Ibu
lapar, haus, dahaga, tiba-tiba waktu buka gembira atau gembira banget. Apalagi anak-anak kita, luar biasa gembiranya udah. Kita dulu waktu kecil gitu, sebelum buka disiapin macam. Sekarang pengen ini, pengen itu, begitu buka dikit, sudah kenyang. Beda usia sudah di atas 50, 60. Tapi intinya tetap gembira. Dan mana kegembiraan yang paling afdal? Idza laqiya rabbahu faraha bi saumihi. Apabila ketemu Allah nanti, dia bergembira karena puasanya, puasa yang diterima oleh Allah, yang as-saumuli tadi. Mari contoh Rasulullah. Bagaimana cara perhitungan kita supaya bisa menghidupkan malam-malamnya? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dulu pertama kali Rasulullah SAW tiba perintah untuk iktikaf di bulan Ramadan, beliau seorang diri iktikaf dari hari pertama. Jadi kalau ini hari pertama Ramadan, tadi subuh Rasulullah sudah masuk. Terus aku telah iktikaf, diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. 10 awal Ramadan. Apa tujuan Rasul iktikaf 10 awal Ramadan? Ingin mengetahui kapan adanya malam Qadar. Tapi Allah tidak memberitakan kepadaku adanya malam Qadar. Lalu aku lanjutkan iktikaf di 10 malam yang kedua Ramadan. Sampai malam ke-20 aku tidak ditunjukkan kapan adanya malam Qadar. Lalu aku terus iktikaf, aku teruskan di malam ke-21 itu, kemudian Allah tunjukkan adanya malam Lailatul Qadar kepada aku. Maka aku teruskan iktikafku sampai akhir Ramadan. Lalu para sahabat setelah itu ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, aku bermimpi malam Qadar adanya malam ke-25. Ya Rasulullah, aku bermimpi malam Qadar adanya malam ke-7. Ya Rasulullah, aku bermimpi malam Qadar adanya malam 21. Yang ngomong 25, 23, 27, 21. Rasul tersenyum. Demi Allah, semua mimpimu benar. Aku pun telah bermimpi dan aku pun telah diberitahu oleh Allah. Malam Qadar adanya di 10 malam akhir Ramadan. Jadi yang mimpi 21, 25, 23, 27 dibenarkan oleh Rasul. Kenapa dibenarkan? Itu memang di 10 akhir Ramadan. Lalu Rasul mengatakan, faltamisuha min witril lail. Jika kamu ingin mencari malam-malam Qadar itu, bersungguh-sungguhlah kamu mencari di malam-malam yang ganjil. Jadi malam ganjil itu malam berapa Bapak Ibu? 21, 23, 25, 27, 2. Kalau gitu ibadahnya cuma di malam ganjil aja. Jangan, ini manusia mah kayak gitu sukanya. Pilih-pilih. Kadang-kadang yang paling mantap 27 rame, 21 masih sepi. Dalam 27 enggak, Rasul enggak pernah menyebutkan malam itu khusus. Cari itu di malam-malam ganjil. Maka barang siapa yang mau beriktikaf, beriktikaflah. Tapi apakah malam Qadar harus diraih melalui iktikaf? Tidak. Tapi yang paling top melalui iktikaf. Iktikaf yang benar. Maaf, meskipun tidak iktikaf, dia wajib mencari malam Qadar. Di mana tadi malam Qadar adanya? 10 malam akhir. Di malam yang apa? Ganjil. Kapan disebut malam? Kapan disebut malam? Pada maghrib? Bukan. Kalau malam yang dimaksud oleh Rasul adalah ba'da isya. Ma bainal isya hatta tatlu'al fajr. Antara selesainya sholat isya, ba'da isya, sampai sebelum terbit subuh. Itulah dia yang disebut malam. Tapi kapan malam Qadar? Mampu enggak Bapak Ibu ba'da isya sampai subuh jangan tidur? Saya yakin enggak bakal mampu. Kecuali kalau ada yang ngasih hadiah 1 miliar.
Mampu 10 malam. Coba deh bikin pengumuman di sini. Pengumuman siapa yang mampu dari ba'da Isya, sholat Isya nggak boleh pulang, terus di masjid selama 10 hari, nggak boleh tidur sejak jam ba'da Isya sampai subuh. Hadiahnya 1 miliar. Ini nggak bakal muat nih masjid beneran. Gara-gara apa coba? Hadiah apa? Memang 1 miliar bisa masuk surga? Bisa buat beli tiket surga? Kalau yang nawarin manusia pada senang, giliran ditawari Allah surga pada malas. Gaib, dan banyak orang tidak percaya. Meskipun katanya iman, buktinya mana? Berarti di sini kita harus pakai perhitungan. Kapan malam qadar itu adanya? Di 10 malam akhir. Di mana? Di malam-malam ganjil. Di malam ganjil itu yang mana? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat 76, surat Al-Insan atau Ad-Dahr di ayat ke-26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebagian malam hendaklah kamu sujud ibadah, salat di sana. Wasabbihu, bertasbih, puji nama Allah. Kita sholat tahajud, kita sujud, kita tasbih, kita zikir, kita doa, kita baca Quran. Pokoknya di malam itu kamu sempurnakan ibadahmu. Kapan di malam yang dimaksud? Lailan tawila, di malam yang panjang. Jadi Bapak Ibu, ibadah malam itu terbagi menjadi 3 waktunya. Di surat Al-Muzammil, surat 73, ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, auzid alaihi, warattilil qur'ana tartila. Hei orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam. Bangun. Sedikit, Allah nggak minta banyak, sedikit. Nisfahu, boleh kamu bangun di tengah malamnya. Awingkus minhu qalila, sebelum tengah malam kurangi. Auzid alaihi, atau setelah tengah malam tambahkan. Warattilil qur'ana tartila, dan baca Quran di saat kamu sholat malam, ibadah di malam hari itu tartil, jangan buru-buru. Jadi untuk ibadah sholat malam, zikir malam di waktu-waktu selain Ramadan, boleh nggak awal malam? Boleh, itu ayatnya. Boleh nggak tengah malam? Boleh ayatnya. Sedikit dari itu silahkan. Mau tengah, mau sebelum tengah, mau setelah tengah. Berarti di sepertiga awal, tengah sepertiga. Boleh. Nggak ada masalah. Tapi khusus di malam-malam qadar, di 10 malam akhir, boleh nggak di awal? Boleh nggak di tengah? Boleh nggak di akhir? Tapi mana yang paling krusial? Kalau Anda habiskan di awal malam, kemudian sampai tengah malam baru tidur, mungkinkah masih bisa terbangun di akhir? Berarti butuh apa ini? Ihtisaban. Perhitungan. Perhitungan. Maka mari kita lihat, kapan yang Allah perintahkan lailan tawila tadi? Ini jangan pernah lewatkan. Tiap hari kalau mampu lailan tawila bagus. Tapi andai tidak mampu di lailan tawila, yaitu lailan tawila itu ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, ma hiya lailan tawila? Yang dimaksud oleh Allah lailan tawila itu apa ya Rasulullah? Idza kana nasuniyam, ketika manusia paling nyenyak tidur. Ayo kapan? Jam 1 sampai sampai jam subuh. Habisnya subuh kapan? Kalau subuhnya jam 4 ya jam 4, sekarang subuhnya lagi 4 lewat 40 lebih. Itulah waktu sepertiga malam akhir. Itu waktu prime time. Kenapa dikatakan prime time? Bahasa saya loh. Karena itu paling berharga di sisi Allah. Di saat manusia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kok kamu bisa bangun? Ini orang sembarangan atau orang yang tidak sembarangan? Orang khusus atau orang umum? Coba lihat surat 51, 15 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa Allah akan tempatkan berada di mana? Di surga, taman-taman surga, mata air surga. Maka para penghuni surga dikasih apa oleh Allah? Ayat 4:16-nya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka di surga, di taman surga, mata air surga, mendapatkan, memperoleh, menerima apa saja diberi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu pengen apa saja dikasih? Ayo ke surga nanti. Kalau di dunia mah apa saja belum tentu dikasih. Sering kita belum dapat. Tapi nanti kenapa sampai ada orang kok begitu nikmat segala-galanya dikasih di surga? Pertengahan ujung sampai ujung ayat 16-nya apa kata Allah? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sesungguhnya mereka nih para penghuni surga itu sebelum masuk surga di akhirat, dulu di dunia termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Qabla dzalika minal muhsinin. Apa perbuatan baiknya? Ayat 17-nya. Kanu qalilam minal lail ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang di akhir-akhir malam tadi, di malam yang betul-betul krusial tadi, ma yahja'un. Jangan banyak tidur, sedikit aja tidurnya. Sedikit sekali tidur di akhir malam. Lalu ngapain? Wabil ashar, di waktu sahur, di waktu-waktu akhir malam. Maka kata Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, disuruh apa kita di waktu sahur? Tasaharu, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, di dalam waktu sahur ada barokah. Jangan cuman makan sahur doang. Waktu sahur itu apa sih Bapak Ibu tadi? Waktu akhir malam, di sepertiga malam akhir. Di mana keberkahannya? Itu di sepertiga malam akhir. Apa yang kita bisa lakukan? Tahajud, berzikir, berdoa, baca Quran, istighfar, terus. Mampu sedekah, beli nasi bungkus, bagi-bagi orang yang sedang sahur nanti. Subhanallah, lakukan apa yang kita mampu lakukan. Semampu kita, tasaharu, bersahurlah. Maka di situ, di waktu-waktu sahur, orang-orang takwa itu ngapain? Ayat ke-18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sepertiga malam akhir, di waktu akhir malam, mereka banyak mohon Ini Bapak Ibu, inilah cara Rasul memanfaatkan 10 malam. 10 hari akhir, dikerucutkan lagi di 10 malam akhir, full totalitas. Rasulullah i'tikaf sepanjang 10 malam akhir, sepanjang 10 akhir Ramadan, sampai beliau diwafatkan, gak pernah meninggalkan i'tikaf, kecuali pernah satu kali. Di mana ketika Rasul i'tikaf, pertama i'tikaf, istri-istri Rasul minta i'tikaf. Zainab dibuatkan tempat i'tikaf, Ummu Salamah ditempatkan tempat i'tikaf. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah dibuatkan tempat i'tikaf. Begitu habis sholat subuh, Rasul keluar dari tempat i'tikaf, dilihat jejer tempat i'tikaf di masjid. Rasul tanya, ini apa ini? Istri-istri Anda minta dibuatkan tempat i'tikaf. Marah Rasul, kebaikan macam mana yang diinginkan para wanita ini? Bongkar semuanya. Diperintahkan istri-istrinya pulang semuanya. Pulang ke rumahnya, kemudian dibongkar tempat itikafnya. Rasul protes dengan cara yang sangat indah, supaya enggak lagi-lagi pada itikaf para wanita. Ketika itu, Rasul mengurungkan iktikaf di 10 akhir Ramadan. Total beliau pulang ke rumah. Dan beliau ibadah di dalam rumahnya. Tetapi karena beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 malam akhir Ramadan, beliau ganti iktikafnya 10 awal Syawal. Jadi begitu 1 Syawal, beliau iktikaf. Bapak-bapak jangan kayak Rasul ya. Entar ajalah kodok iktikaf 10 Syawal. Saya cutinya 10 Syawal pertama, sekaligus saya pengen Syawalan. Jangan, Anda merekayasa namanya. Ini kekhususan Rasul sebagai bukti beliau luar biasa ibadahnya. Dan ini diceritakan dalam riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dilakukan tadi di 10 malam akhir tadi? Hayo,
Dan kapan waktunya? Sepertiga malam akhir. Kenapa sepertiga malam akhir? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala tiap malam turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, tetapi pada sepertiga malam yang sepertiga malam akhir. Makanya sholat malam yang akhir itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat, dan Allah pun turun ke langit dunia. Fayaqul, Allah berfirman, may yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang di sepertiga malam akhir, bertepatan itu adalah malam qadar, siapa yang berdoa aku kabulkan doanya, siapa yang meminta aku berikan permintaannya, siapa yang mohon aku ampuni permohonan ampunnya, siapa yang bertepatan sedang ibadah, munajat, berdoa, istighfar, sholat, baca Quran, bertepatan turunnya malam qadar, nilai ibadah kita satu malam itu seperti senilai dengan enggak, lebih baik dari 1000 bulan. Kok sama? Enggak. Kalau senilai sama. Lailatul Qadri khairum min, kira-kira 1000 bulan itu bisa dinilai dengan 1 triliun enggak? Kenapa ya Allah sudah tawarkan seperti ini, kok pada enggak semangat ibadah ya? Enggak pakai imanan wahtisaban. Jadi kalau kita mau ibadahnya seperti ibadah Rasul, imanan wahtisaban. Nah, yang paling krusial tadi, di antara malam-malam 10 malam, itu yang malam yang berarti 21, 23, 25, 27, 2. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini diceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW hendak memberitahukan kepada para sahabat adanya malam qadar. Dari sahabat yang bernama Ubadah ibnu Samit. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Anna Rasulullah SAW kharaja. Bahwasanya Rasulullah keluar dari tempat i'tikafnya. Lalu menemui para sahabat. Yukhbiru bilailatil qadr. Fatalaha rajulan fulanan. Saat itu Rasul sengaja keluar dari tempat i'tikaf, diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, kabarkan kepada umatmu, kepada sahabatmu, malam qadar adanya di malam ini. Langsung Rasul senang apa enggak mau mengabarkan? Ya, supaya sahabat lebih giat nanti di malam itu. Fatalaha fulanun. Tiba-tiba begitu Rasul mau mengabarkan, Rasul dikejutkan 2 orang laki-laki lagi bertengkar, ribut-ribut di masjid. Akhirnya Rasul melerai mereka berdua. Setelah lerai, Rasul mau mengabarkan lagi. Maka beliau SAW kemudian mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadr. Sesungguhnya tadi aku keluar dari tempat i'tikaf mau mengabarkan kepada kalian malam qadar itu kapan adanya. Fatalaha fulanan. Tapi si fulan tadi ribut, bertengkar. Farufi'at minni. Aku jadi lupa. Diangkat nih. Maksudnya ingatanku, Ramadan berapa ya? Lupa. Coba kalau nggak lupa ya Bapak Ibu ya. Begitu Rasulullah SAW lupa, apa kata Rasulullah? Wa asa ayyakuna khairal lakum. Mudah-mudahan lupaku dalam menyebut kapan malam qadar itu lebih baik bagi kamu. Saya bersyukur, alhamdulillah Rasul lupa. Kalau Rasul nggak lupa, malam qadar adanya malam 29, saya yakin ramainya cuma 1 malam tok. Bener apa enggak? Malam qadar adanya malam 25 tok, yang lainnya enggak. Benar apa benar? Kata Rasulullah, alhamdulillah, mudah-mudahan lupaku ini menjadi kebaikan buat kamu. Maka Rasul mengatakan, faltamisuha fi sab'i wa tis'i wa khamsi.
Carilah sungguh-sungguh malam Qadar itu di malam 7, di malam 9, di malam 5. Apa maksudnya? Carilah sungguh-sungguh di malam 7, malam 9, malam 5. Apa maksudnya? Malam 7, 9, 5 di 10 hari akhir, bukan di 10 hari awal. Kapan malam 7 dari 10 hari akhir? 27. Kata Rasul, kalau enggak tis'i, di malam ke-9. Jadi berapa? 29. Lalu khams di waktu malam kelima, berarti malam. Jadi kemungkinan besar malam Qadar di mana? Tapi tetap aja dari 10 hari tetap. Tapi sungguh-sungguhnya di sana. Inilah dia beribadah dengan imanan wahtisaban. Dan itulah cara Nabi mendidik kita. Jadi Bapak Ibu, tolong, ini sekarang sudah hari ke-15. Masih ada beberapa hari. Buat perjanjian di rumah. Wahai bapak-bapak, jangan egois. Kalau toh Anda itikaf, ada keluarga Anda, bangunkan, pulang sebentar, bangunin. Ustadz, katanya nggak boleh pulang. Pulang urusan duniawi nggak boleh. Karena Rasul ketika itikaf pulang ke rumah keluarganya. Membangunkan, menghidupkan malam-malamnya. Yang nggak boleh itu adalah pulang untuk urusan duniawi. Pulang colek-colek istri, gauli dulu. Setelah itu datang lagi ke masjid, nggak boleh. Lagi itikaf tidak boleh demikian. Intinya di sini Bapak Ibu harus ada kesepakatan. Ibu-ibu, Ustadz gimana kalau saya masak? Tolong masaknya khusus di 10 malam akhir itu, masaknya di siang hari, angetkan di malam hari. Suami saya biasanya kepenginnya masak yang seger Ustadz. Kasih tahu, Mas, demi malam Qadar, gosen dulu aja ya. Ya, gojek aja lah dulu lah. Bismillah. Tolong, lebih utama mana? Makanan-makanan lezat yang seger atau malam Qadar? Sepakat insya Allah. Buat perjanjian. Anak-anak kita buat perjanjian. Saat makan sahur bangun, jangan ada tontonan apa-apa. Dan hidupkan dari akhir malam. Boleh tidur tapi sedikit saja. Jadi kapan kita mulai terjaga? 1:30 sampai dengan akhir, yaitu subuh. Ini waktu yang prime time. Di sini Rasul tidak pernah tidur. Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Jika kita mampu melakukan itu, insya Allah, semoga kita bisa meraih malam Qadar, semoga kita mendapatkan ampunan, dan kelak kita bisa mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Masih ada sedikit sisa waktu, saya beri kesempatan. Mungkin yang mau bertanya, silakan Bapak paling depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salat tasbih telah sepakat ulama, hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah dan tidak perlu diamalkan. Kenapa Rasul tidak pernah mengamalkan? Rasul hanya menyampaikan pesan kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau mampu tiap malam, kalau nggak mampu sepekan sekali, kalau nggak mampu sebulan sekali, kalau nggak mampu sebulan sekali, setahun sekali, kalau nggak mampu minimal seumur hidup sekali. Adakah ibadah yang dipilih-pilih seperti itu? Maknanya mudharib. Jadi Bapak nggak perlu sholat tasbih. Kalau mau konsekuen sholat tasbih Pak, sholat tasbih minimal Pak, waktunya Pak, minimal, paling cepat setengah jam. Minimal. Kalau jujur. Sebab apa? Dalam satu rokaat harus ada ucapan 75 tasbih. Ya kan? Ketika selesai surat, sebelum ruku 10, terakhir 15. Maka jumlahnya 75. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang ada orang sholat tasbih nggak 5 menit selesai. Apaan yang dibaca? Nggak sesuai dong dengan petunjuk Rasul. Harus 300 tasbih dalam 4 rakaat. Tapi ya sudahlah, karena itu hadisnya dhaif, maka tidak perlu mengamalkan. Baik, Bapak penanya dapat hadiah Pak. Bapak pilih yang mana dari yang tersedia, monggo. Silakan. Yang mana yang Bapak mau ambil, boleh pilih. Mau Quran, mau kitab, mau silakan. Udah punya monggo, yang belum punya itu lebih lengkap. Baik. Pertanyaan tadi Bapak, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz mau tanya, apakah Lailatul Qadar itu berlangsung sesaat atau berlangsung sepanjang malam? Yang kedua, apakah akan ada negara-negara yang beda jauh dengan kita? Maksudnya di sana tuh masih genap, di sini sudah ganjil. Apakah Lailatul Qadar itu berlangsung, maksud saya itu Bapak Berbeda-beda. berbeda-beda gitu Pak Ustadz. Sekarang Ustadz, makasih. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, malam qadar hanya sesaat dan hanya Allah yang tahu. Andai kata ada di 27, di 21, di 25, sesaat. Idza sa'ata abdun, apabila di saat itu seorang hamba sedang ibadah, sedang menegakkan ibadah, bertepatan dengan itu, maka diampuni dosanya. Cuman sesaatnya itu kapan? Allah Allah. Jadi yang penting sepertiga malam akhir kita sungguh-sungguh. Pertanyaan kedua, Ustadz, di negara sana genap, di sini ganjil. Jangankan negara sana, di sini boleh jadi berbeda. Yang ngikutin pemerintah masih genap, yang ngikutin satu organisasi masih ganjil. Nggak boleh ngomong, lu nggak bakal dapat qadar, lu ganjilnya beda sama kita. Nggak bisa. Perbedaan itu jangan dibenturkan, dan itu urusan Allah, Pak. Dan boleh jadi tahun ini di 21, nanti di 23, urusan Allah. Makanya Rasul tidak mengkhususkan hanya di malam keberapa? 10 malam akhir. Bersungguh-sungguh, tapi untuk berharap mendapat malam qadar di malam-malam ganjil. Dan tadi di hadis Bukhari, Rasulullah lebih kerucutkan lagi. Bersungguh-sungguhlah cari di 7, di 9, di 5. Berarti kemungkinan terbesar adanya di itu. Tapi apakah satu negara dengan lain berbeda? Di sana masih kita kalau gitu turunnya malam qadar yang benar yang mana? Urusan Allah, Pak. Sudah, jangan kita kemudian mencari-cari hitungan matematis. Yang jelas malam qadar adanya di bulan Ramadan, adanya di 10 malam akhir Ramadan, adanya di malam-malam ganjil. Ganjilnya tiap orang berbeda-beda dan itu terserah Allah. Kalau turunnya malam qadar ketika pertama kali Quran diturunkan, pasti nggak bisa berubah. Tapi malam qadar yang Allah turunkan kepada kita, terserah Allah. Namanya juga malam qadar. Malam qadar itu artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya qadar apa? Ukuran, ketentuan, ketetapan. Jadi ukuran itu berapa menit, kapan waktunya, yang nentuin siapa? Terserah Allah kalau begitu. Yang penting kita berjuang. Selama kita berjuang, kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan. Silakan Bapak juga mendapatkan hadiah. Setelah Bapak-bapak, saya ke ibu-ibu dulu. Silakan ibu-ibu 2 orang. Monggo Bapak mau ngambil yang mana? Silakan. Ya, silakan. Wah, iya. Silakan Ibu. Bobot nilai tertinggi di bulan Ramadan itu kan di akhir Ramadan ya Pak? Di 10 malam akhir, 10 betul. akhir Ramadan. Tadi disampaikan bahwa di kesempatan itu kita dianjurkan untuk bersiap-siap ya untuk memperoleh kemenangan. Ya. Di antaranya kita membangunkan keluarga untuk beribadah, sholat, zikir dan seterusnya. Ya. Dan satunya lagi kan dijelaskan di situ tidak terjadi hubungan suami istri. Ya. Nah, jika terjadi hubungan suami istri itu hukumnya apa? Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang ini kan untuk iktikaf itu lagi marak itu diminati oleh para wanita. Ya. Sedangkan kan dianjurkan hanya untuk laki-laki. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz? Baik. Terima kasih. Betul, saya jawab pertanyaan kedua. Wanita-wanita boleh nggak sih i'tikaf? Boleh, andai kata mampu menjaga diri sebaik-baiknya. Dari sisi membungkus tubuhnya dengan pakaian syar'i, wajib, mutlak. Dari sisi menjaga lisan, tidak gemuruh, tidak menghibah, tidak mencela, tidak obrolan yang ketip, mutlak. Cuman biasanya kalau wanita sudah i'tikaf susah, Bu. Bener. Maka di zaman Rasul tidak ada satupun wanita i'tikaf. Di zaman Rasul masih hidup, istri Rasul saja i'tikaf kemudian disuruh pun. Tapi setelah Rasul wafat, istri-istri Rasul i'tikaf. Karena mereka tidak lagi punya tanggung jawab. Karena istrinya Rasul setelah ditinggal Rasul, janda seumur hidup. Gak ada lagi yang boleh menikah. Dan tidak dinikahkan. Karena istri Rasul adalah istri-istri Rasul di dunia akan menjadi istri-istri Rasul di surga. Jadi sebaik-baiknya wanita di rumah masing-masing. Karena meraih malam qadar tidak harus dengan
iktikaf. Tapi kalau mau iktikaf tadi, jaga diri sebaik-baiknya. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, qadarullah lagi bangunin keluarga juga, ini juga. Ternyata terjadi hubungan suami istri, gimana? Ibu, bapak, yang dilarang oleh Allah berhubungan suami istri adalah bagi yang sedang iktikaf suaminya. Kalau suaminya nggak iktikaf, ya silakan aja. Tapi pilihlah jangan di malam ganjil lah, malam genap-genap deh. Takutnya habis itu langsung ngantuk nanti. Halal. Nanti ibu bisa lihat di Al-Baqarah 187. Di tengah-tengah ayat di situ. Fala tubashiruhunna. Jangan kamu menggauli istri-istrimu wa antum ketika kamu sedang i'tikaf. Ya'takifuna fil masajid, sedang beriktikaf dalam masjid. Jadi khusus laki-laki yang iktikaf di masjid 10 malam akhir, jangan pas lagi kangen, lagi pengen pulang dulu lalu gauli isinya. Dosa enggak? Tidak dosa, tapi iktikafnya gugur, nilainya jadi hilang. Silakan ibu mencari mengambil hadiah. Ibu yang mana kira-kira? Yang Quran atau yang mana? Silakan ibu berikutnya, berikan mic-nya tadi. Siapa yang sudah pegang mic? Tolong tunjuk tangan, siapa yang mau bertanya? Itu di belakang, silakan. Estafet tolong ibu, mic-nya. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin tanya Ustadz, ibadah apa yang kita bisa lakukan di 10 malam terakhir kalau kita lagi berhalangan gitu? Baik. Pernah terjadi kasus dalam riwayat Imam Muslim, diceritakan Ummul Mukminin Aisyah menangis. Kami keluar haji bersama Rasulullah SAW. Niatku, kata Aisyah, aku berniat haji tamattu karena tidak membawa hewan hadyu. Orang yang haji tamattu begitu sampai Mekah harus tawaf sa'i, tahallul. Setelah sampai di Syarif, yaitu perbatasan sudah mau masuk kota Mekah, aku haid. Dan di saat itu Rasul sedang beristirahat dalam perjalanan. Maka aku menangis di tendaku. Begitu Rasul masuk ke tendanya, dilihatnya Aisyah menangis. Ya Aisyah, engkau menangis, apakah kamu sedang haid? Iya ya Rasulullah, haid itu lumrah. Haid itu lumrah, sunnatullah bagi wanita-wanita. Anak cucu Adam pasti haid. Makanya namanya anak cucu Adam itu pasti nggak pernah bisa full sholatnya dalam 1 bulan. Nggak bisa full puasanya dalam 1 bulan, selama masih produktif. Maka kata Rasul apa? Lepaskan sanggulmu, kemudian bersihkan hara haidmu, dan rubah niat hajimu. Dan laksanakan seluruh ibadahnya orang berhaji, kecuali tidak boleh tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Dan tidak boleh wanita haid itu sholat dan saum. Jadi ukti, ibu, ketika haid, ya tentu gak boleh puasa siangnya. Sholat wajib gak perlu, sholat tahajud, qiyamul gilang semua. Tapi kerjakan semua yang bisa dikerjakan orang sedang saum, orang berada di Ramadan. Jadi malam harinya ngapain? Tadarus Quran, berzikir, berdoa. Jika ada kajian, ikuti kajian. Tapi tentu tidak boleh datang ke masjid, karena wanita haid tidak boleh memasuki masjid. Semuanya bisa bersedekah, bisa beristighfar, semuanya dilakukan, kecuali nggak boleh tahajud. Hanya itu, semuanya sama. Apakah nanti nilainya orang yang sedang haid dengan yang tidak haid akan dapat malam qadar sama? Sama di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang yang terhalang tidak mampu ibadah karena sesuatu alasan syar'i, dia akan tetap mendapatkan pahala seperti ketika dia biasa telah melakukan. Demikian, Ukti silahkan dapat hadiah, mau yang mana? Ada Al-Quran, ada zikir pagi petang, ada taharah, silahkan. Al-Quran, baik untuk Ukti Al-Quran. Silahkan bapak-bapak, 2 lagi. Saya beri kesempatan yang di belakang. Silahkan. Yang paling belakang dulu, nanti kemudian yang depannya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di Republik kita ini setiap bulan Ramadan itu membagi 30 hari itu menjadi 3 bagian.
Pertama, seluruh muslim, umat muslim sedang aktif-aktifnya sholat dan melaksanakan ibadah. Tapi 10 malam kedua, mereka sudah memikirkan bagaimana kelengkapan untuk lebaran. Dan 10 malam yang ketiga, itu mereka sudah ada di perjalanan untuk mudik. Padahal dalam 10 malam terakhir itulah intensitas ibadah itu harus kita tingkatkan semaksimal mungkin. Nah, untuk mengatasi ini, saya tidak tahu persis apakah melalui dai atau siapa gitu, bagaimana memberikan pengertian kepada kaum muslim di Republik ini agar mereka memahami bahwa 10 hari terakhir itu adalah intensitas ibadah yang sangat-sangat diperlukan bagi kita muslim. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya setiap dai yang insya Allah paham tentang sunnah sudah menyampaikan detail, Pak. Tapi nggak semua seluruh muslim mau ngaji. Lah boro-boro ngaji, wong datang tarawih aja ndak. Boro-boro mau datang ke masjid ngaji, sholat aja kadang enggak. Akhirnya apa? Ramadan berlalu tanpa ilmu, nggak punya persiapan. Padahal untuk takwa itu apa? Punya ilmu. Maka Rasul perintahkan, Allah perintahkan apa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik bekal adalah takwa. Itu dengan ilmu, tanpa ilmu nggak bisa meraih takwa. Belajar. Jadi bukan salahnya para dai, bukan salahnya pemerintah sudah mengingatkan, tapi manusia-manusianya pada nggak mau tahu, Pak. Nah, bisa itulah kata-katanya tuh. Nah, tapi jangan ngomong di depannya, itu sudah qaula zur nanti, Pak. Dablek lu nggak boleh. Itu menyakitkan kata-kata itu. Tapi ini sekedar ungkapan saja nggak. Inti jadi kesalahan di mana? Masing-masing umat, Pak. Merasa dipanggil oleh Allah tapi nggak merasa terpanggil. Dia nggak merasa jadi orang beriman. Makanya Allah panggilannya khusus kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kasih sayang, subhanallah. Allah sering manggil dengan apa? Ayyuhan nas. Manusia, diumumkan, hei manusia. Hei kamu semua. Coba Bapak Ibu punya anak 2. Yang satu anak, subhanallah, nurut, ibadahnya baik, nilainya bagus, belajar nggak perlu disuruh. Pokoknya akhlaknya baik, manggilnya kayak apa? Halo sayang, sini nak, sini nak. Betul apa enggak? Yang satu malas, waduh repot, kata-katanya kotor, disuruhnya bandel, panggilannya apa? Hei lu, sini. Sini, udah pakai bentakan tuh. Allah memanggil dengan penuh kasih sayang, Pak. Maka hanya orang beriman yang terpanggil, yang enggak terpanggil, ya mereka yang memilih, Pak. Betul. 10 pertama, kadang nggak 10 Pak, di musola saya 3 hari pertama Pak. Bahkan alhamdulillah pada saat malam pertama itu kan nunggu pengumuman lama Pak. Pas qadallah hujan, cuman 2 baris di masjid kami karena hujan. Tapi begitu hari keduanya penuh sesak, nggak cukup. Begitu mulai hari ketiga sudah bisa dihitung. Oh, yang tadinya perempuan sudah dipisahkan safnya, sekarang bisa masuk ke dalam. Begitu 1 pekan, yang imannya segede gajah yang masih ada di sana, Pak. Yang memang sudah rutin datang ke masjid. Yang nggak rutin datang ke masjid, nggak bisa lagi, Pak. Itulah butuhnya apa? Berkesinambungan ibadah itu terus menerus. Jadi ketika nanti 10 kedua udah mikirin lebaran, sebetulnya ketika sudah ini 10 akhir mudik, kan mudik nggak mungkin 10 akhir mudik terus, Pak. Bisa dengan ilmu di hari malam genapnya berangkat. Kan bisa, Pak. Semacet-macetnya 24 jam masih bisa. Cuman itulah kalau sudah mudik sampai di udik, ya udahlah mikirnya lebaran. Lagi perjalanan bisa nggak kita sambil berzikir? Bisa. Bisa nggak sambil baca Quran? Bisa. Setel murotal. Ikuti bacaannya yang pelan-pelan. Nggak hafal Ustaz, ya sudah zikir, doa, zikir, istighfar, itu lebih baik. Demikian. Silakan nanti Bapak ambil hadiah yang mana? Ada Al-Quran, ada. Silakan nanti mungkin diwakilkan Bapak yang mana mau diambil. Ada zikir pagi petang, ada toharoh dan sholat tuntutan, ada Al-Quran, sholat. Silakan Bapak yang pegang mic. Sedikit Ustaz tadi sudah ditanya sebetulnya, sudah disinggung. Wanita yang haid itu apa boleh pegang Al-Quran, Ustaz? Saya meyakini dan jumhur ulama meyakini boleh.
Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak boleh, kecuali tidak memegang. Jadi yang diperselisihkan para ulama, megangnya Pak. Megangnya. Imam Asy-Syafi'i berpendapat nggak boleh pegang mushaf. Tapi di zaman Rasul ada mushaf nggak? Nggak ada. Adanya apa? Hafalan dan adanya suhuf, lembaran-lembaran. Mushaf itu dari kapan dibuat? Zaman Utsman. Maka terjadi perselisihan. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan boleh pegang mushaf tapi yang ada terjemahannya. Kalau yang cuman Quran polos, kayak gini nih Quran polos gak pakai terjemahan, maka ini gak boleh. Ada yang mengatakan begitu. Ada pula boleh tapi jangan langsung pakai tangan, pakai kain supaya ini. Ya silahkan, itu perbedaan. Sekarang sudah ada modern. Bisa gak baca Quran di sini? Bisa gak baca di laptop? Tinggal gerakin aja kursornya, ada jalan keluar Pak. Tapi intinya jumhur ulama telah sepakat boleh baca Quran. Tapi perselisihannya adalah nggak boleh megang Quran. Wallahualam. Silakan Bapak mendapatkan hadiah. Yang mana Bapak ambil? Ada Quran, ada kitab-kitab ini. Silakan. Kepada Ibu silakan, 2 orang lagi Ibu. Saya beri kesempatan yang di belakang 1, yang di sebelah sini nanti 1. Sebelah sini 1 Bu. Tolong dioper mic-nya Ibu. Sebentar, nanti Ibu di belakang sebentar setelah ini. Silakan nanti Bapak mau yang mana nanti di yang mana? Ini untuk monggo silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. mau tanya, mana yang lebih utama? Puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Atau bersamaan gitu loh Tat. Oh, Bisa. niat bareng. Iya. Saya sawal biar dapat sekaligus kodok. Jadi kodok plus dapat pahala sawal. Sama Allah kok bisnis banget sih Bu. Hitung-hitungan. Jangan bisnislah sama Allah. Tapi berbisnislah dengan bisnis yang thayyib. Gak ada satupun ulama yang mengatakan bolehnya niat double sesuatu yang wajib dan sunnah. Gak boleh niat double antara wajib dan sunnah. Kedudukan beda. Tapi kalau sunnah dengan sunnah ada yang membolehkan. Tapi Rasul tidak pernah mencontohkan niat double seperti itu. Sudah, yang paling utama mana? Kalau mana yang paling utama? Qadha hukumnya apa Bu? Mic-nya tolong operkan ke belakang ya Bu. Qadha apa hukumnya? Wajib. Syawal apa hukumnya? Coba kalau kita jujur menilai hadisnya. Hadisnya sahih, lihat Imam Bukhari Muslim. Dari Abu Qatadah. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadanan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, lalu summa yatba'uhu sitta min Syawal, diiringi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Sekarang saya tanya, mending qadha dulu atau Syawal dulu? Sekarang saya tanya, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan? Ramadan berapa lama? 1 bulan. Ketika ibu punya utang berarti sudah Ramadan belum? Ya belum, genepin dulu hutangnya. Qadha dulu baru Anda dikatakan Ramadan 1 bulan. Iringi 6 hari di bulan Syawal. Maka seperti qasiyamud dahr, seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena satu kebaikan dibalas, surat 6 ayat 160, satu kebaikan dibalas berapa? Man jaa bi hasanatin falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali lipat ganda. Maka kalau sebulan 10 kali lipatnya 10 bulan. Kalau 6 hari 10 kali lipatnya 60 hari. Berapa bulan? Lah yang utang 7 hari belum dibayar, ya masih tekor, gak 1 bulan. Maka telah tetap sepakat qadha itu lebih utama. Kalau dia mengatakan, Ustaz, kan Syawal kan cuma di bulan Syawal, qadha kan bisa sampai Sya'ban. Betul. Sekarang mari kita hitung-hitungan. Wahai ibu-ibu, kalau mau bisnis sama Allah, yuk kita hitung-hitungan. 1 bulan itu berapa hari? Kita ambil paling minim 29. 29 potong 1 Syawal, haram atau halal puasa? Haram. Tinggal 28. Ibu-ibu potong haid 7 hari, maksimal haid 7 hari. Masih ada berapa hari? 21. 21 potong lebaran.
2 hari terlalu sedikit. 5 hari lah. 5 hari. 21 tambah 5 jadi berapa? Berapa? 16 hari. Oke? Kodok berapa hari tadi? 7. Paling banter, ambil paling banter. 16 diambil 7 berapa? 9. 9 Syawalnya berapa? Masa nggak bisa? Ayo kita hitung-hitungan. Lah Ramadan Anda pengen sebulan full bisa kok. Kenapa untuk Syawal hutang 7 plus Syawal 6 nggak mampu? Karena nggak punya semangat. Pengen pahalanya gede, MALAS ibadahnya nggak bisa ibu. Jadi bismillah kodok-kodok, Syawal-Syawal. Tapi saya berpendapat yang terpenting kodok dulu baru Syawal. Kecuali ibu sudah 5 hari Syawal, mudik, pulang, mau saum, qadarullah sakit. Qadarullah banyak tamu, ada ini kesibukan yang gak mampu. Udah waktu tinggal 10 hari, ya Allah belum bisa kodok. Kalau kodok dulu gak dapat Syawal, ya Allah bismillah aku mau Syawal dulu, ya Allah aku janji setelah Syawal aku langsung kodok. Boleh. Tapi jangan, alhamdulillah udah Syawal, kodoknya ntar Sa'ban, ya ampun. Jangan hitung-hitungan lah sama Allah. Silakan ibu mendapatkan hadiah. Yang mana? Yang zikir. Baik. Satu pertanyaan ibu lagi, paling belakang ibu. Ya? Oh ibu sudah, silakan. Ya. Di masjid. Ya. La yahillul mahid fil masjid. Allah tidak menghalalkan wanita-wanita haid ke masjid kecuali sekedar berlalu. Jadi nggak boleh duduk ibu. Di dalam Al-Quran di surat 4 ayat 43 itu termasuk yang junub juga nggak boleh. Jadi kalau bapak ibu misalkan maaf lagi hari Ahad, hari Sabtu, pada sholat subuh kok hubungan suami istri, halal. Jam 8 setelah hubungan suami istri tidur, setengah 8 bangun, pas mau kajian jam 8, nggak boleh kecuali harus mandi dulu. Maka dengan demikian di dalam Al-Quran surat An-Nisa 43 junub nggak boleh ke masjid, khusus untuk wanita yang nggak boleh masuk masjid, duduk di masjid yang sedang haid. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi, saya harus segera mendatangi kajian yang lain, jadi waktunya nggak cukup. Saya tadi Ibu mendapatkan, ini masih ada sisa, monggo silahkan kepada panitia. Mungkin begini, tadi ada daftar hadir, yang daftar hadirnya ibu-ibu, yang pertama mungkin dapat nih 4, kemudian yang daftar hadir bapak-bapak yang paling pertama dapat 4. Jadi adil insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikian yang semoga dirahmati Allah kajian kita pada pagi hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari kita sama-sama akhiri. Ibu, Bapak, Afan, kita tenang dulu. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.